Kami dari kelompok 3 Pancasila ingin meresmikan video tentang Sang Kiai dengan anggota kelompok saya, Muhammad Rizky Firmansyah, saya Muhammad Ibrahim, saya Muhammad Abdul, saya Muhammad Anton Wahidi, saya Ahmad Iqbal Mustada, Saya Tika Khairul Nisa, saya Rita Cahaya Ventika Sunaga, saya Salsa Bila Marta Atma Jayanti. Jadi, film Sang Kiai adalah film biografi Indonesia yang menceritakan kisah Sang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Film ini mengambil latar dan waktu pada tahun 1942 sampai 1947 di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Berikut adalah beberapa poin penting dalam film Sang Kiai. Pertama, penjajahan Jepang pada tahun 1942 melarang pengibaran bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menentang pemerintahan Jepang karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Semua aja, Mbak. Yang ketiga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berhasil dibebaskan dari penjajahan Jepang berkat diplomasi yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang keempat yaitu rakyat Indonesia dipaksa bercocok tanam dan menyerahkan hasil panennya kepada penjajah Jepang. Yang kelima, KH Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang membuat para santri dan penduduk Surabaya melawan sekutu. Ini ditutup dengan wafatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Film Sang Kiai dibintangi oleh Ikra Negara sebagai Kiai Hasyim Asy'ari, Christine Hakim sebagai Nyai, Agus Kuncono sebagai Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Adipati Dolken sebagai Harun. Di mana film ini sudah memenangkan 4 penghargaan pada tahun 2013. Halo, perkenalkan nama saya Regita Cahaya Ventika Sinaga. Saya dari kelas D. Saya perwakilan dari kelompok 3 Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan seputar Pancasila kepada kakak yang ada di samping saya. Sebelum saya bertanya nih kak, mungkin kakak boleh perkenalkan diri kakak? Oke. Halo semua, nama saya Faisal Akbar dari mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Angkatan 24. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya kak. Apa sih yang kakak ketahui tentang Pancasila? Ya, terima kasih. Tentang Pancasila ya, negara Indonesia itu berdiri atas dasar Pancasila. Jadi yang saya ketahui tentang Pancasila adalah dasar berdirinya negara Indonesia. Dan yang saya ketahui juga tentang Pancasila itu adalah sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Jadi sumbernya semua peraturan, semua undang-undang yang ada di Indonesia itu bersumber nilainya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih kak, kakak tahu nggak tentang sejarah terbentuknya Pancasila? Oke. Tentang sejarah terbentuknya Pancasila ya. Pancasila yang kita gunakan hari ini tidak serta merta muncul begitu saja. Artinya mengalami banyak perdebatan di situ. Banyak perdebatan dan hasil buah pikir yang luar biasa dari para pendiri negara kita. Nah, saya jelaskan secara singkat yang saya tahu aja ya tentang sejarah terbentuknya Pancasila. Pancasila awalnya dibahas pada sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni. Nah, pada tanggal 1 Juni itu Soekarno merumuskan tentang ide nama Pancasila. Dan sekarang 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Dan yang menentukan hari lahir Pancasila itu kalau nggak salah Bapak Joko Widodo, presiden kita sekarang. Oke, balik lagi ke sejarah terbentuknya Pancasila. Pada sidang pertama BPUPKI itu belum menemukan kesepakatan tentang dasar negara kita. Jadi dasar negara kita itu di sidang pertama itu tidak serta-merta langsung muncul, artinya masih ada proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu dilakukan oleh panitia kecil, Panitia 9. Artinya Panitia 9 ini merumuskan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya ada Pancasila. Nah, tidak serta-merta langsung menjadi Pancasila yang sekarang kita anut, ada lagi prosesnya. Nah, prosesnya adalah di situ Panitia 9 itu menurut yang saya baca
itu menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta inilah yang agak menimbulkan sedikit perdebatan di alinea pertama, yaitu 7 kata diganti dengan 3 kata yang sampai hari ini kita gunakan. 7 kata itu kalau nggak salah ketuhanan dengan kewajiban mengikuti syariat Islam bagi pemeluknya. Itu menjadi perdebatan di kaum nasionalis. Nah, setelah itu agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan akhirnya Undang-Undang Dasar yang di dalamnya ada Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Seperti itu sejarah singkatnya tentang Pancasila yang saya ketahui. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya Kak. Contoh kehidupan sehari-hari yang menggambarkan nilai Pancasila yang Kakak pernah lakukan di dalam kehidupan sehari-hari Kakak apa nih? Ini berarti tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Gini, bisa saya gambarkan seperti ini karena saya juga seorang mahasiswa. Di kampus pun banyak berbeda agama, suku. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang saya lakukan. Artinya saling menghargai, tidak membeda-bedakan kawan dalam berteman. Itu juga sudah masuk pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila nomor berapa? Nomor 3, Persatuan Indonesia. Nah, itu hal-hal yang saya lakukan, hal-hal kecil itu yang saya lakukan terutama di lingkungan kampus karena saya sebagai mahasiswa. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, itu gitu. Wow, luar biasa banget ya jawaban-jawaban dari si Kakak. Dan kami mengucapkan terima kasih karena Kakak udah memberi kita kesempatan untuk berdiskusi dan Kakak mau membagikan ilmu dengan kami. Terima kasih. Bye-bye. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.